Pemirsa, hari ini saya tiba-tiba terima inbox dari orang yang tidak dikenal, minta bertemu untuk membicarakan kasus-kasus yang terjadi di GPDI. Kemudian ada telepon juga nomor yang tidak dikenal, tidak ada namanya, minta bertemu untuk sharing mengenai kasus yang terjadi di GPDI saat ini ya. Ya mungkin mereka pikir saya sebagai pihak pelapor, tentu mereka ingin tahu. Namun saya katakan saya tidak bisa keluar karena saya menjaga. Ini kan bukan kasus kaleng-kaleng, ini kasus besar yang sedang saya hadapi. Saya menjaga jangan sampai saya keluar tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal serang saya. Mereka siram saya dengan air keras. Ini saya harus menjaga. Jadi kalau mau saya katakan datang saja ke rumah saya. Di sini kita sharing. Silakan tanya apa saja yang mau ditanya. Saya siap menjawab sesuai dengan data dan fakta dan peristiwa yang terjadi dan yang sudah terjadi ya. Namun malam ini saya coba membagikan pesan saya, berita saya supaya pemirsa boleh mengikutinya, mendengarnya ya. Namun dari sudut pandang hukum agama dan hukum negara ya. Tentu tidak lari dari perspektif Alkitab dan perspektif kitab undang-undang hukum pidana, hukum acara pidana ya. Jadi pemirsa, perlindungan terhadap agama dan kepercayaan umat manusia dari berbagai kasus ya, terutama kasus penodaan agama. Nah, di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun kitab undang-undang hukum pidana yang lama, semuanya memiliki pasal-pasal yang melindungi hal penodaan agama. Di dalam pasal 156A terhadap tindakan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama-agama yang diakui di Indonesia ini, saudara. Ya, apa itu penodaan agama? Penodaan agama adalah perbuatan yang melanggar atau melawan firman Allah, seperti yang dilakukan oleh Ketua Umum Gereja Pantekosta di Indonesia, Pendeta Dr. Johnny Weol. Ia sudah melanggar dan melawan firman Allah dan berbohong lagi terhadap rekan-rekan majelis pusat, majelis pertimbangan rohani, terlebih lagi berbohong kepada Tuhan, menyangkali semua apa yang dia lakukan, sehingga mengakibatkan banyak orang tersesat ya, ketika mendengar khotbahnya. Jadi ini adalah perbuatan melanggar hukum ya. Penodaan agama di dalam pasal 156A berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saudara, ini sama seperti kasus Muhammad KC. Mungkin pemirsa ingat Muhammad KC kemarin dalam kasus penodaan agama. Inilah pasal yang diterapkan kepada beliau ya. Beliau pertama divonis 5 tahun, lalu banding, akhirnya jatuh 10 tahun. Jadi lebih naik lagi, bukan turun. Nah, kita melihat dari perspektif Undang-Undang Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga GPDI 2012. Ya, saya mau katakan kasus Johnny Weol tidak masuk dalam ADRT yang baru di amandemen pada tanggal 8 dan 10 September 2025 kemarin. Karena itu menurut saya cacat hukum.
Mubaslup itu. Dan kasusnya juga terjadi pada tahun 2019 dan 2024. Jadi masih pakai KUHP lama dan juga ADRT lama ya. Oke. Mulai dari mukadimah ya. Kalau kita belajar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di sana ada 4 alinea ya. Ada 4 alinea terdapat dalam ADRT GPDI. 1. Menjaga kekudusan. 2. Menjaga kesucian. 3. Menjaga kemurnian. Dan 4. Menjaga ketertiban ya. Pertanyaannya, apa itu kekudusan? Di dalam kitab Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu apa itu kesucian? Kesucian berarti kita harus suci, kita harus bersih, dan tidak ada cacat, celah. Dan ini tidak bisa juga terpisahkan dari kemurnian. Ya. Tulus hati, rajin, jujur, setia dalam perkara apa saja. Lalu apa itu ketertiban? Berarti kita harus tertib waktu, ya. Kita harus tertib, disiplin, sopan santun, ramah. Nah, semua ini sudah dilanggar oleh Ketua Umum Johnny Weol. Ini baru bicara mukadimah, menjaga kekudusan, menjaga kemurnian, menjaga kesucian, menjaga ketertiban. Keempat hal ini aja sudah cacat. Kita belum masuk pada isinya, pada pokoknya. Kalau kita masuk dalam bab 14, pasal 32-33 bagian E, berbunyi, segera lakukan pemecatan terhadap hamba Tuhan yang melakukan zina. Nah, ini adalah perintah konstitusi, undang-undang, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, GPDI. Jadi sudah final pemirsa. Johnny Weol dipecat dari jabatannya sebagai ketua umum dan dari jabatannya sebagai gembala sidang. Tidak boleh naik turun mimbar selama sanksi kode etik itu berjalan. Masa peraturan ini cuma diberlakukan kepada pendeta kecil, kepada gembala kecil, namun terhadap gembala-gembala yang besar tidak diberlakukan? Di mana rasa keadilannya coba? Sakit organisasi ini. Sakit organisasi ini, pemirsa. Kasus ini merajalela di GPDI. Para oknum petinggi majelis pusat, oknum petinggi majelis daerah, sampai ke majelis wilayah, melakukan pelanggaran serupa. Kenapa? Karena mereka mengikuti jejak ketua umumnya. Ini juga termasuk penodaan agama. Sadar dong. Sadar. Ini orang sudah kesekian kalinya dengan sengaja, lalu dalam keadaan sadar melakukan pelanggaran berat kode etik hamba Tuhan. Tapi dibiarkan oleh para petinggi GPDI naik turun mimbar. Sehingga khotbahnya mempengaruhi dan menyesatkan banyak orang. Jadi karena tidak dikenakan sanksi secara organisasi, maka orang menganggap bahwa GPDI sudah melegalkan persinahan, perselingkuhan, kawin-mawin, hubungan gelap, pembunuhan, aborsi, dan perkosaan di organisasi ini. Ini kan faktanya yang terjadi, pemirsa. Ini tidak bisa terbantahkan. Data dan faktanya ini. Lalu kemudian ketaatan pada pemerintah. Ini dari perspektif hukum negara dan hukum agama, dari KUHP dan kitab suci agama Kristen. Pemirsa, dalam ajaran Kristen, umat Tuhan diwajibkan untuk tunduk pada pemerintah, tunduk terhadap hukum yang berlaku. Ya, misalnya tertuang dalam Roma pasal 13. Oleh karena itu, mematuhi KUHP dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab iman.
pengharapan dan kasih, dan partisipasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Persinahan dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diatur dalam pasal 411 berbunyi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena berzina dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda. Ini masih masuk kategori 2. Kemudian berkaitan dengan pelanggaran aborsi, saudara, diatur dalam KUHP pasal 346. Nah, ini pasal yang dikenakan pada laporan saya terkait dengan aborsi yang dilakukan oleh Ibu Gembala Janda, ya. Pasal 346 mengatur tentang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya sendiri atau menyuruh orang lain dipidana dengan pidana penjara 4 tahun. Nah, kalau dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru nomor 1 tahun 2023 diatur dalam pasal 463 ayat 1. Ini mengatur pidana penjara maksimal 4 tahun bagi perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya. Namun pemirsa, pasal ini nanti diberlakukan setelah 3 tahun dari tanggal pengesahannya. Karena ini kan baru disahkan 2 Januari 2026. Tentu nanti 2029 baru bisa digunakan. Oke pemirsa, berdasarkan Roma pasal 13 ayat 1 dan 7, pemerintah dipandang sebagai hamba Allah yang ditetapkan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan menghukum perbuatan jahat sebagai wakil Allah di dunia ini. Jadi pemerintah benar, mereka wakil Allah, diperintahkan untuk menjatuhkan sanksi kepada perbuatan jahat itu. Jadi para pendeta-pendeta harus tunduk dan taat, menghormati hukum yang berlaku di republik ini. Jadi kalau kita coba baca di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Jadi ini adalah prinsip bahwa di mana semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan di hadapan pemerintah. Jadi ada beberapa pasal dalam KUHP baru yang mengatur tentang persinahan atau kumpul kebo. Ini seringkali didiskusikan dari perspektif etika Kristen. Sebagian kalangan orang memandangnya sejalan dengan nilai-nilai kesucian pernikahan dalam Alkitab. Meski penerapannya dalam hukum negara tetap menjadikan bahwa itu adalah perbuatan melanggar hukum, harus dihukum. Tetapi kalau dari perspektif larangan Alkitab di dalam Perjanjian Lama, yang berzina itu dihukum mati. Karena ini pelanggaran berat. Makanya sampai ditulis oleh Musa di dalam 2 loh batu. Kenapa? Agar supaya semua orang Israel melihat tiap hari lewat, tiap hari mereka baca itu. Supaya mereka tidak melakukan perbuatan zina ini. Karena berat hukumannya. Makanya ditulis oleh Musa di 2 loh batu. Ya. Kalau kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 13 sampai dengan 17. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya orang atau hambanya perempuan, dan seterusnya ya. Nah, pemirsa, kalau di dalam Perjanjian Baru dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, Paulus mengingatkan agar jemaat tidak tersesat atau menipu diri sendiri mengenai perilaku yang menghalangi seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah.
Nah, ini adalah bagian daripada mencakup orang cabul, penyembahan berhala, berzina, pemburit, tidak mendapat tempat di sorga. Kan masih berat juga kan dalam perjanjian baru ini. Pezina tidak mendapat tempat di sorga. Jadi jelas bahwa semua apa yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan hukum acara pidana itu sumbernya dari Alkitab. Jadi pemirsa, Alkitab ini ditulis kurang lebih 40 orang dari berbagai karakter, dari berbagai tingkat penglihatan, pendengaran, pewahyuan. Jadi Alkitab itu sangat luas dan sangat dalam, sangat tinggi, sehingga ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi saudara, nanti ada yang bilang defkan sirkel luas, berkoar-koar, fitnah. Saya mau katakan tidak ada fitnah dalam kasus pendeta Dr. Johnny Weol dan pendeta Nasrani Sarah Lawrence. Ya, karena saya bicara fakta, data, dan akurat sesuai dengan peristiwa apa yang terjadi dan yang sudah terjadi. Jadi kalau pemirsa, saudara-saudara, para pembela Ketua Umum Pendeta Dr. Johnny Weol, kalian mau bilang saya berkoar-koar, padahal tidak. Saya sedang menyampaikan aspirasi saya. Saya ini dari pihak pelapor. Jadi saya punya hak prerogatif untuk bersuara, untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat saya, ekspresi saya ya. Dan itu juga kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan berserikat dalam menyampaikan pendapat di muka umum ya. Lalu kemudian di dalam pasal 18 ayat 2, barang siapapun jua dengan sengaja menghalang-halangi hak warga negara yang sedang menyampaikan pendapatnya di muka umum, baik secara lisan maupun tertulis, atau sedang melakukan demonstrasinya yang sesuai dengan aturan undang-undang ini, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Itu saudara. Jadi kenapa mungkin saudara kaget, kenapa saya sering ribut dengan penyidik, dengan polisi, dengan oknum-oknum aparat pejabat? Karena saya tahu aturan ya. Saya tahu aturan. Apalagi ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Undang-undang nomor 8 tahun 2014. Jadi semua harus terbuka. Ini kasus sedang berproses. Kalau saya tidak menyampaikan aspirasi saya, kasus ini akan terdiam. Netizen terus menekan saya. Jadi semua sedang dalam proses. Buktinya nanti pengadilan yang mengetoknya, ya kan? Jadi itu pemirsa silakan dengar, silakan juga koreksi, ya. Demikian.